Di episode sebelumnya, Thorfinn dan Hiludo turun dari kapal untuk memancing Jomsviking. Tapi dalam waktu singkat, para prajurit Jomsviking berhasil menutup akses menyeberang Thorfinn, dan Thorfinn terpaksa harus melawan. Sekarang Thorfinn sudah dikepung dan semua prajurit sudah mengeluarkan senjatanya. Terlihat dari salah satu rumah di sekitar sini ada dua anak kecil yang menonton pertarungan ini. Dua anak kecil itu tidak tahu siapa yang bertarung di sana, tapi mereka ingat kalau ada prajurit yang merusak kapal di sini. Dan tiba-tiba Thorfinn datang dan melawan prajurit itu. Jadi anak kecil ini menganggap Thorfinn sebagai pahlawan. Dua anak kecil ini berteriak dari rumahnya dan memberikan semangat kepada Thorfinn. Dan mereka juga mendoakan kemenangan Thorfinn. Tapi aksi dua anak kecil ini segera dihentikan ibunya. Ibunya khawatir akan ada yang menyerang rumah ini. Tapi untung saja tidak ada yang menyerang rumah itu. Setelahnya salah satu prajurit bertanya ke Thorfinn kemana belatinya yang legendaris itu. Tapi Thorfinn tidak menjawabnya. Kemudian prajurit ini memberikan pedangnya kepada Thorfinn. Prajurit ini tidak mau mengalahkan orang yang tidak bersenjata. Setelahnya ada seorang prajurit dengan kapak yang maju dan menantang duel 1 lawan 1 dengan Thorfinn. Lagi-lagi prajurit ini merasa malu jika menyerang secara keroyokan. Pria berkapak ini sudah di depan Thorfinn. Pria berkapak ini merasa terhormat bisa bertarung dengan Thorfinn. Dan dia menyuruh Thorfinn segera mengambil pedang itu. Tapi Thorfinn masih tidak mau mengambilnya. Thorfinn masih memperhatikan orang ini dan Thorfinn heran kenapa orang itu memasang kuda-kuda seperti ini. Menaruh kapak di bahu berarti serangan lurus yang kuat. Dan Thorfinn tidak yakin orang ini bisa melakukannya. Thorfinn langsung maju dengan cepat. Prajurit ini kaget dan langsung mengayunkan kapaknya sekuat tenaga. Tapi Thorfinn bisa dengan mudah menghindarinya. Sekarang Thorfinn sudah ada di belakang orang ini dan Thorfinn memukul tengkuk prajurit ini. Alhasil prajurit ini langsung pingsan. Semua orang akhirnya paham kalau kekuatan Thorfinn berada di kecepatan. Selanjutnya seorang prajurit maju lagi dan menyerang Thorfinn dengan kecepatan tusukan pedang. Tapi Thorfinn masih lebih lincah dan dalam sekali pukulan Thorfinn berhasil mematahkan tangan prajurit itu. Prajurit berjenggot ini sadar mereka semua akan kalah jika memaksakan duel 1 lawan 1. Dan dia langsung memerintahkan semua prajurit untuk menyerang bersamaan. Sekarang Thorfinn kembali dikepung dan kali ini oleh 5 prajurit sekaligus. Prajurit bertombak yang pertama menyerang tapi Thorfinn bisa menghindarinya dan langsung menyerang mata prajurit ini. Thorfinn tidak menghabisi prajurit ini dan membiarkan dia berdiri kesakitan. Dengan begitu, Thorfinn bisa menempel prajurit ini dan dijadikan tameng. Tiba-tiba ada panah yang menembus kaki seorang prajurit, dan prajurit itu langsung tersungkur karena kesakitan. Tapi dari tembakan ini, posisi Hiludo menjadi ketahuan. Salah satu prajurit menoleh ke belakang dan Thorfinn langsung menendang kepala prajurit ini sampai pingsan. Tembakan Hiludo datang lagi dan berhasil melumpuhkan seorang prajurit. Sekarang tinggal tersisa 1 prajurit dan Thorfinn berhasil mengalahkannya dengan mudah. Akhirnya 5 prajurit pengepung ini sudah dikalahkan semua dan Hiludo langsung keluar dari persembunyiannya. Thorfinn berterima kasih kepada Hiludo, tapi Hiludo berkata kalau ini hanyalah penebusan masalah yang terjadi di Jelling kemarin. Sekarang Hiludo tidak punya hutang lagi dan Hiludo menyuruh Thorfinn menghabisi 3 prajurit yang tersisa. Prajurit berjenggot menyuruh 2 bawahannya maju, tapi hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba 2 prajurit itu memberontak dan membunuh prajurit berjenggot. Thorfinn masih tidak paham apa yang terjadi. Kemudian 2 prajurit itu mendekati Thorfinn sambil menunjukkan wajah. Mereka berdua memberikan hormat kepada Thorfinn dan mereka mengaku kalau sebenarnya mereka adalah anggota pasukannya Vagn. Pria berambut pirang ini bernama Eskil dan yang satunya lagi bernama Fraki. Fraki menjelaskan kalau Vagn berencana menaklukkan Floki. Dan Fraki meminta Thorfinn bergabung dengan pasukan Vagn. Eskil dan Fraki sudah melihat sendiri kehebatan Thorfinn. Terlebih lagi Thorfinn ini berasal dari keluarga yang ternama.
Jadi mereka berdua yakin kalau Thorfinn adalah orang yang sangat layak untuk memimpin Jomsviking. Untuk itu mereka mengundang Thorfinn ke tempat Vagn untuk membicarakannya lebih lanjut. Tapi Thorfinn sudah muak dengan semua pertarungan ini. Thorfinn tidak peduli dengan urusan politik para prajurit ini. Thorfinn bodoh amat jika ada orang yang senang bertarung. Tapi Thorfinn tidak mau orang-orang tidak bersalah dilibatkan dalam pertarungan konyol itu. Thorfinn sekarang sudah resmi menjadi pedagang dan Thorfinn tidak ingin terlibat di dalam peperangan lagi. Thorfinn lalu mengajak Hiludo pergi mencari kapal. Eskil berkomentar, "Walaupun berbulu domba, tapi serigala tidak akan bisa hidup bersama domba." Dan Eskil yakin Thorfinn ini terlahir sebagai serigala. Thorfinn tidak menjawab apa-apa dan tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berlari mendekati Thorfinn. Ternyata ini adalah anak yang mengintip tadi. Anak ini merasa senang karena orang jahat sudah dikalahkan dan dia memberikan kalung kepada Thorfinn sebagai ucapan terima kasih. Tapi anak ini langsung ditarik ibunya dan sang ibu meminta ampunan kepada Thorfinn. Thorfinn tidak menjawab sama sekali, tapi ibu ini terus-terusan meminta ampunan. Dan Frage berkata kalau wanita itu bisa melihat serigala yang ada di dalam dirinya Thorfinn. Sekali lagi Eskil mengajak Thorfinn menemui Vagn. Selama Floki masih hidup, dia akan terus-terusan mengirimkan pengejar untuk membunuh Thorfinn. Dan hal itu berpotensi akan melibatkan lebih banyak orang-orang yang tidak bersalah. Thorfinn masih memikirkannya, dan Frage merasa Thorfinn sudah tidak bisa hidup di antara domba-domba. Setidaknya selama Thorfinn masih berada di kawasan Laut Baltik. Sementara itu di sisi lain Laut Baltik, tepatnya di Jomsborg, markas Jomsviking masih di bulan Mei tahun 1019 Masehi. Floki akhirnya sampai di sini setelah membentuk aliansi dengan Thorkel. Dan tidak berselang lama, Floki mendapatkan laporan kalau Thorfinn berhasil kabur. Floki juga mendapatkan laporan kalau ada dua mata-mata Vagn yang ikut di pengejaran Thorfinn tadi. Dan berkat dua orang itu, sekarang posisi Thorfinn tidak diketahui. Tentu ini adalah laporan yang tidak disukai Floki. Dan Floki memberikan perintah eksekusi mati kepada semua prajurit yang kalah saat melawan Thorfinn. Sekarang dengan Thorfinn yang ada di pihak Vagn, cepat atau lambat Vagn pasti akan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Jomsviking yang baru. Walaupun Floki pasti tidak akan mengakuinya, tapi Floki tidak tahu bagaimana negara atau kelompok lain akan menanggapinya. Jadi Floki akan sepenuhnya fokus untuk membunuh Vagn. Lagi pula ada Thorkel di pihak mereka. Jadi pasti Raja Canute sekalipun tidak akan ikut campur permasalahan ini. Sekarang Floki sudah sampai di bagian dalam Jomsborg. Dan Floki bertemu cucunya yang bernama Balder di sini. Balder terlihat sedang berlatih menggunakan pedang. Balder senang melihat kakeknya yang sudah kembali. Dan Floki sepertinya sangat dekat dengan Balder. Balder tiba-tiba membuang pedangnya dan mengajak Floki memancing. Tapi seorang prajurit mengingatkan kalau Balder masih ada kelas bahasa asing setelah latihan pedang ini. Tapi Balder sudah bosan dan tidak peduli dengan semua pelajaran itu. Floki mengingatkan Balder kalau suatu saat nanti Balder akan menjadi pemimpin Jomsviking. Jadi Balder harus belajar dengan tekun supaya bisa menjadi pemimpin yang layak. Tapi Balder benar-benar sudah capek dan Balder memasang ekspresi yang cemberut. Floki tidak tahan melihat cucunya yang berwajah seperti itu. Pada akhirnya Floki mengalah dan membolehkan Balder untuk memancing. Tapi sebelum itu Floki menyuruh Balder ganti baju terlebih dulu. Floki menyuruh salah satu pelayan membantu Balder ganti baju. Wanita ini mulai maju tapi tiba-tiba dia dibunuh dengan tombak oleh pria bernama Garm. Floki memarahi Garm karena seenaknya melemparkan tombak. Tapi Garm menyuruh Floki melihat tangan wanita itu. Dan Floki sangat kaget karena wanita itu ternyata memegang pisau. Jika Garm tidak membunuhnya, pasti wanita itu sudah melukai Balder. Floki lalu menyuruh pasukannya mengawal Balder sampai ke kamar.
Pada akhirnya, event memancing dibatalkan dan Balder disuruh belajar bahasa asing di kamarnya. Sementara itu di Jelling, Denmark, terlihat ada banyak budak yang diikat dengan tali dan disuruh menaikkan logistik ke atas kapal. Dan ternyata di antara budak-budak itu ada Sigurd dan rekan-rekannya. Sigurd sudah muak menjadi budak. Sigurd adalah orang terpandang di Islandia, tapi sekarang harga dirinya sudah diinjak-injak dan Sigurd tidak terima diperlakukan seperti ini. Pemilik kapal berniat memukul Sigurd dengan tombak, tapi Sigurd berhasil menghindar dan merebut tombak itu. Sigurd langsung memotong tali yang mengikatnya dan sekarang Sigurd menjadi bebas. Olem menyuruh Sigurd untuk tenang supaya tidak dibunuh. Tapi Sigurd sudah tidak mau hidup seperti ini dan Sigurd sudah siap jika harus bertarung sampai mati. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini dan memuji keberanian Sigurd. Sigurd masih marah-marah tapi emosi Sigurd segera hilang setelah tahu ternyata orang yang datang itu adalah Thorkel. Ternyata Sigurd adalah penggemar Thorkel sejak lama. Dan Sigurd tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bisa bertemu Thorkel secara langsung. Thorkel juga merasa senang karena ada penggemarnya di sini. Thorkel berkata ke Sigurd kalau dia sebentar lagi akan berperang melawan Jomsviking. Jadi untuk itu Thorkel menyuruh Sigurd untuk membantu menaikkan logistik ke atas kapal. Dan Sigurd tentu menerima perintah ini dengan senang hati. Padahal tadi dia ngamuk-ngamuk sendiri gara-gara disuruh naikin logistik. Sigurd lalu memberitahu namanya dan setelahnya Thorkel pergi dari sini. Sigurd merasa bersemangat tapi Sigurd tidak sadar kalau dia sudah dikepung banyak orang dengan senjata. Sementara Thorkel ternyata kedatangan tamu dari Inggris. Itu adalah Wulf yang membawakan surat dari Raja Canute. Dan Raja Canute menyuruh Thorkel menjadi kepala pengawas yang baru. Dan lebih lengkapnya sudah ditulis di dalam surat itu. Thorkel masih syok karena disuruh menjadi pengawas. Dari namanya saja sepertinya ini adalah pekerjaan yang jauh dari pertempuran. Apakah Thorkel mau menerima tawaran dari Raja Canute ini? Apakah Thorfinn benar-benar sudah beraliansi dengan Vegan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.